Shalom puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang hati-hati terhadap kesombongan, yang terambil dari kisah di dalam 1 Tawarik pasal 21 ayat 1 sampai 17, tapi kita akan baca ayat 1 sampai ke 5 saja. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Berseba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu berkatalah Yoab, "Kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, ya Tuanku. Bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu?" Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab, maka pergilah Yoab menjelajah seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia seringkali merasa dirinya adalah satu-satunya yang penting dan berharga. Itulah dosa kesombongan yang dapat menghancurkan seseorang. Kebanggaan diri yang berlebihan menjadi pintu masuk yang efektif bagi si jahat untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Demikian juga yang dialami Daud saat ia ingin mengetahui seberapa hebat kekuasaan yang dimilikinya. Dikatakan di ayat 1 tadi, Daud terbujuk oleh iblis untuk menghitung orang Israel. Dalam istilah masa kini, mungkin apa yang dilakukan oleh Daud itu adalah sebuah sensus, dan sepertinya tidak terlihat sebagai hal yang salah. Namun rupanya ada motif lain di balik penghitungan tersebut. Daud mulai merasa bahwa kemenangannya adalah karena keberhasilannya memimpin pasukan Israel dalam peperangan. Pada mulanya Daud bersyukur kepada Tuhan atas kemenangan demi kemenangan, karena Daud menyadari bahwa Tuhanlah yang memberikan kemenangan itu. Akan tetapi kemudian iblis menggodanya untuk mengakui kemenangan itu sebagai hasil dari kehebatan dan strategi perang yang dimilikinya. Yoab, panglima perang Daud, bawahan Daud, sebenarnya sudah menyadari bahwa apa yang dititahkan oleh Daud sesungguhnya tidak dikehendaki Allah. Tertulis tadi di ayat yang ketiga. Yoab tidak sejahtera dalam menerima tugas itu, tetapi ia tetap menjalankannya. Sampai selesainya proses pendataan itu, Yoab tetap menunjukkan bahwa dirinya tidak menyetujui perhitungan tersebut. Pada akhirnya kita melihat dalam kisah selanjutnya di ayat 7 dan seterusnya, Tuhan menghukum Daud dan bangsa Israel. Dari kisah ini kita melihat betapa Raja Daud mengubah rasa syukurnya menjadi kesombongan. Demikianlah gambaran tentang betapa rapuhnya manusia. Sepertinya diri kita juga seringkali menghadapi hal seperti itu. Kita rentan terhadap godaan kesombongan. Selain mengakui Tuhan sebagai sumber pertolongan, kita juga harus menyadari bahwa segala keberhasilan dan pencapaian dalam hidup kita, semua yang kita miliki adalah pemberian Allah yang berkenan menyertai kita. Sadarilah adanya karya Allah di dalam hidup kita, agar kita tidak mudah tergoda apalagi terjatuh dalam dosa kesombongan. Waspadalah apabila timbul di dalam pikiran kita, apalagi di dalam perkataan kita, "Kalau bukan karena saya, semuanya ini tidak mungkin akan berhasil. Semuanya ini tidak mungkin akan menjadi seperti ini. Semua itu karena keberhasilan saya." Dalam kerapuan kita, mari kita minta Roh Kudus untuk senantiasa menuntun kita, untuk kita selalu disadarkan akan kehadiran Allah dan peran Allah di dalam setiap langkah kehidupan kita dan di dalam segala keberhasilan yang kita capai. Kita percaya bahwa semua itu semata-mata karena Tuhan, dan karena itulah kita harus tetap mengandalkan Dia di dalam keadaan apapun, dan jangan pernah kita menyombongkan diri kita sendiri. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mempercayai kedaulatan Tuhan
dan pemeliharaan peran Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, semua apa yang kami capai sampai hari ini, semua yang kami miliki hari ini, semua semata-mata karena Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk belajar dari kehidupan Daud, untuk kami tidak membanggakan, tidak menyombongkan kemampuan kami, karena kami tahu Tuhan, kemampuan kami tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Beri kerendahan hati kepada kami, beri kesadaran bahwa kami ya Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Terima kasih buat peringatan-Mu pada hari ini, untuk kami hidup dalam kerendahan hati dan tetap mengandalkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.